sering memelihara ayam misalkan. Jadi kerjasama supaya selama ini BUMDes kalau diberi modal habis, tapi kita berhitung kalau kerjasama itu bisa menghasilkan. Nah, apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang terakhir tentang ketahanan pangan, bahwasanya Kepmendes ini tanggal 9 Januari telah dikeluarkan bahwasanya banyak kepala desa yang sudah MOU dengan pihak ketiga. Diskusi yang dilakukan antara Kepala Desa Kecamatan Negeri Katon dan tenaga ahli dan Desa Kabupaten Pesawaran mengingat ada perubahan Juklak dan Juknis Dana Desa tahun 2025 tentang ketahanan pangan sebesar 20%. Tenaga ahli melakukan perubahan ketentuan DD 2025 tentang ketahanan pangan secara dadakan. Menurut salah seorang kepala desa yang namanya enggan disebut, bagaimana kita dengan mudah akan memahami perubahan bila dilakukan perubahan secara dadakan. Setelah kita selesai melakukan pemberkasan peruntukan tentang ketahanan pangan. Sementara itu, Zulkarnain, tenaga ahli Kementerian Desa Kabupaten Pesawaran mengatakan perubahan dilakukan berdasarkan Kemendes nomor 3 tahun 2025. Yang dirubah tentang 20% ketahanan pangan saja, di mana ketentuan yang dirubah tentang ketahanan pangan meniadakan fisik. Kalaupun ada, lanjut Zulkarnain, pengalokasian dana fisik diharuskan di luar dari ketahanan pangan yang dimaksud 20%. Nah, hal ini adanya Kepmendes nomor 3 itu timbul tanggal 9 Januari 2025. Yang menjadi pertanyaan kami, apabila Bapak Kepala Desa akan menjalankan ketahanan pangan di tahap secara otomatis alur. Nah, itu teman-teman, dan berarti memang ada beberapa yang harus kita bedakan, yang non prioritas mau nggak mau juga terjadi perubahan. Nah, ini tolong dibawa tadi ke musyawarah desa, di Kepmen itu di bawah ada jenis-jenis usahanya disesuaikan tadi dengan kemampuan desa. Itu aja Pak dari saya, jangan lupakan tadi. Cara Bang? Ini diskusi sosialisasi Kepmendes 3 tahun 2025 tentang pengelolaan kegiatan ketahanan pangan desa. Tujuannya Bang? Tujuannya memberikan pemahaman tentang kebijakan pengelolaan ketahanan pangan tahun 2025. Bang, untuk perubahan kebijakan itu apa enggak terlambat Bang? Karena dari desa sendiri sudah melakukan seperti apa posting apa ke kabupaten Bang? Ya, jadi desa-desa yang sudah melakukan penetapan APBDes, dia akan diminta melakukan musyawarah ulang untuk melakukan penyesuaian. Seperti itu. Nah, apakah penyesuaian itu nanti kalau di aturan dia menjadi APBDes perubahan. Bang, sorry Bang, yang dirubah apa sih Bang? Informasinya dari fisik ketahanan pangan nggak ada Bang? Bahwa gini, ke fokus pengelolaan ketahanan pangan 2025 ini untuk mendukung swasembada pangan. Sehingga atas itu meminimalisir kegiatan-kegiatan untuk 20% ketahanan pangan itu fokus untuk swasembada pangan. Ya, kalau ada kegiatan fisik terkait dengan ketahanan pangan, dia dihitung sebagai di luar 20% itu. Boleh aja desa mengadakan kegiatan fisik terkait ketahanan pangan, tapi dia tidak masuk di 20%. Nah, untuk 20% itu apa aja Bang yang diharuskan Bang? Ya, desa membuat tematik kegiatan budidaya yang akan mereka kembangkan berdasarkan potensi masing-masing. Pilihannya terserah desa, apakah pilihan ketahanan pangan hewani atau nabati sesuai potensi masing-masing. Nah Bang, seandainya ada terjadi seperti hama kayak sapi, kambing, ada tingkat kematian itu seperti apa pertanggungjawaban desa ke ininya Bang? Akan diidentifikasi perencanaannya dan penyebabnya. Nah, jadi kita akan ukur, nah disitulah akan ditentukan tindakan lanjutannya gitu. Penyebabnya apa? Kalau force majeure, nah kita akan musyawarahkan bahwa itu sebuah kejadian luar biasa. Tapi kalau itu akibat kelalaian pengelola, nah mungkin ceritanya menjadi berbeda. Gitu. Ya, oke, makasih Bang. Dari Pesawaran, Agung Delta TV melaporkan.